Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mengunjungi kampung Nuabosi yang berjarak sekitar 15 km dari kota Ende dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Sebenarnya mengunjungi kampung yang santer diberitakan memiliki kekhasan salah satu umbi-umbiannya itu ditempuh 20 menit saja menggunakan motor atau mobil. Namun karena pemandangan sepanjang perjalanan sebelum tiba di sana begitu menawan, kami pun harus mengambil jeda perjalanan untuk panorama alam eksotik yang sayang untuk dilewati. Begitu saja. Pegunungan, laut dengan ombaknya yang menghempas bibir pantai, kota Ende, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Paduan penuh estetika, dan untuk sekian kalinya saya dibuat percaya akan kesan pelancong yang kerap didengung selama ini. Mereka mengungkapkannya dalam dua kata: Flores mempesona. Atmosfer kota Ende saat itu sangat panas. Keringat bercucuran dan gerah, namun hilang bersama rasa penasaran saya akan kampung yang pertama kali akan saya kunjungi ini. Mobil yang saya tumpangi berbelok kiri menjauh dari jalur Trans Flores yang berpuluh kilometer telah kami lewati. Kami pun tiba dan akan memulai pengalaman pertama di kampung Nuabosi. Cuacanya cerah saat itu. Kami melewati kampung Nuabosi yang bersih dan permai. Pohon kelapa tumbuh di mana-mana. Mama-mama yang bersarungkan kain tenun khas Ende, dan juga saat itu beberapa anak kami temui baru pulang dari sekolah. Saya yang ditemani kakaan langsung diperkenalkan pada omnya yang saat itu bersama beberapa orang sedang bergotong royong membangun rumah baru dari salah satu keluarga di kampung itu. Namanya Bapak Yosofatda, seorang petani sederhana yang sehari-harinya di kebun merawat cengkeh dan ubi. Kami tiba di ujung kampung. Untuk sampai ke kebun Bapak Yosofat, kami harus menyusuri jalan kecil di antara pepohonan rindang dan sejuk. Dedaunan seakan menghimpit kami di jalan kecil menuju kebun, dan di sekitarnya tanaman petani tumbuh dengan suburnya. Sepanjang perjalanan, saya dan Om Tony yang pertama kali mengunjungi kampung itu takjub ketika melihat lahan yang berhektar-hektar disesaki tumbuhan ubi kayu. Ada yang baru ditanam, setiap batang yang masih terlihat dengan daun 1-2. Ada yang masih muda dengan lembaran daun yang berukuran kecil, dan sebagian besar lainnya sudah besar dan siap dipanen. Sebagai petani, tanam ubi itu hasil yang paling utama bagi saya petani. Sampai panen, tanam ubi yang nomor 2 sampai dengan 10 bulan. Kalau ubi nomor 1 sampai 14 bulan. Makanya lembut. Itu ubi yang nomor 2, itu maka kurang lembut. Berarti kalau lepas dingin, dia akan keras dikit. Kalau ubi nomor 1 maupun lepas, dia tetap lembut. Kira 10 juta lah
butuhkan untuk biaya anak sekolah, untuk biayanya lain-lain. Di sini apa tuh? Pegang begitu saja, Om. Biasa. Kaya alam budaya. Setelah asik mendengarkan cerita Bapak Yosafat tentang Greg menyeleksi batang singkong yang akan dicabut, tentang jenis ubi yang mereka budidayakan dan penghasilan dari penjualan ubi, kami pun kembali ke rumah. Saya, Om Tony, Bapak Yosafat, Kakak An dan sepupunya masing-masing menenteng ubi hasil panenan kami saat itu. Cukup berat, ubi-ubinya panjang dan besar. Baik-baik deh. Bukit. Ditanam gantiin cengkeh. Itu kau Oh, di ubi. tadi pagi sarapan Iya, ubi. langsung pagi-pagi itu sarapan pagi itu ubi. Ada nasi juga. Tetap nasi. Oh, nasi itu tetap. Tetap Ubi nasi. sekarang agak. Itu kadang-kadang saja. Oh. Iya, banyak yang jual. Iya ya. Iya. Andi. Iya, Kakak. Mama Rosa sudah siap dengan segala sesuatunya. Ia seakan tak sabar membuktikan kepada kami akan perbedaan rasa ubi mereka dari ubi pada umumnya di Pulau Flores. Ini kalau masak sebentar berapa lama? Saya tidak tahu anak. 5 menit? Antara 5 menit sudah. Kelas 2 ya? Kalau kelas 1 berapa menit? Satu ini tidak sampai 5 menit. Oh, ini kelas 2. Kelas 2 5 menit. Tidak lama masak. Tidak lama juga. Sambil menunggu ubi yang direbus matang, saya menemui Bapak Adrianus Renga, kepala desa setempat. Ia saat itu sibuk mengurus pembagian bantuan sosial tunai bagi warganya. Meskipun sibuk, ia tetap menyempatkan diri untuk berbagi info tentang desanya, terutama tentang penghasilan bumi tersohor ubi Nuabosi. Adrianus Renga. Kalau warga desa Ndatonora 2 itu sebanyak 278 kepala keluarga. Harian utamanya itu petani, itu sekitar 97% itu petani. Kalau petani desa Ndatonora 2 itu bervariatif. Ada yang tanam ubi kayu, sayur-sayuran, terus juga pertanian itu cengkeh, itu yang utama. Terus kakao juga ada, kelapa juga ada. Nah, kalau kopi yang sudah tidak ada lagi. Kalau cengkeh itu kan musiman, cengkeh itu kan per tahun sekali, bahkan 3 tahun sekali juga, kan tidak monoton itu. Tetapi kalau ubi kayu itu sudah pasti bahwa hasilnya itu per tahun, 1 tahun 1 kali. Itu tergantung lahannya itu. Kalau lahannya 3/4 hektar itu 10 jutaan itu bisa. Kalau yang sudah setengah hektar itu malah lebih dari itu. Sayur-sayuran juga begitu. Seringkali petani itu menanam itu tumpang sari.
ubi kayu, jagung, sayur-sayuran itu tumpang sari. Jadi panennya itu ubi kayunya, kemudian yang paling pertama panen itu sayur-sayuran itu, kacang-kacangan itu yang lebih dulu panen. Seperti itu. Ubi kayu selama ini petani itu jual gelondongan. Seringkali pedagang kaki lima. Mereka yang para tengkulak ini langsung datang beli di petani, langsung jual di pasar. Untuk sementara waktu seperti ini proses penjualannya itu. Banyak hal yang saya peroleh dari gambaran Bapak Adrianus tentang Desa Nobosi, masyarakat, mata pencarian, dan khususnya tentang ubi andalan warganya. Ubi rebusan Mama Rosa sudah siap untuk disantap. Saya diajak oleh Bapak Yosafat untuk bersila di ruangan tengah rumahnya. Di lantai ada kopi, lombok yang sudah diulek, dan beberapa piring dengan batang-batang pendek putih beruap. Saatnya makan ubi Nobosi. Benar kata mereka tentang ubi Nobosi. Harus saya akui, memang rasanya sangat enak. Sampai-sampai ubi 2 piring lenyap dilahap dalam tempo yang sangat singkat. Apalagi saat itu jam makan siang, perut kosong, dan saat yang tepat untuk mencoba sesuatu selain nasi. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa ubi Nobosi tapi belum bisa mengunjungi kampung Nobosi, tenang saja, karena hampir di setiap pasar tradisional di Flores menjual ubi Nobosi. Jangan lupa ubi Nobosi.